Salam. Dalam renungan harian Betani Kebumen hari ini kita akan berbicara tentang kemudi pikiran. Saudaraku, pikiran adalah kemudi kehidupan yang mengarahkan seluruh kehidupan seseorang dan menentukan bagaimana keadaan hidupnya di bumi ini bahkan di kekekalan. Pentingnya peranan pikiran ini menggerakkan dunia pendidikan berusaha secara intensif mengarahkan anak manusia sejak dini, sebab ketika anak manusia masih belia, mereka sangat mudah untuk diarahkan. Salah asuh atau salah didik kepada mereka berakibat fatal di kemudian hari. Hal yang sama terjadi juga dalam keselamatan. Kalau seorang tidak diarahkan sejak dini kepada kerajaan surga atau maksud keselamatan diadakan, maka mereka tidak pernah selamat atau menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kalau seseorang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan peringatan yang jelas agar orang percaya tidak menganggap sepele kesempatan yang Tuhan sediakan untuk berubah melalui pembaharuan pikiran agar bisa dikembalikan ke rancangan semula Allah. Selagi masih bisa diubah atau memiliki keadaan seperti anak-anak, seseorang harus mengarahkan atau mengubah pikirannya sesuai dengan pikiran Tuhan. Sebab kalau sudah terlanjur melewati waktu, pada stadium tertentu seseorang tidak bisa diubah lagi. Seperti seseorang yang mengalami pengerasan hati atau serosis, tidak bisa disembuhkan. Orang sakit yang sadar dirinya sakit membutuhkan dokter dan bisa diobati, tetapi kalau tidak menyadari sakitnya, ia tidak akan ke dokter atau ke dokter tetapi sakitnya sudah tidak bisa diterapi lagi. Saudara, terkait dengan hal ini banyak orang yang tidak menyadari sakitnya sehingga mereka tidak menggarap keadaan yang rusak tersebut. Kalau hal itu berlarut-larut, maka ia sampai pada level menghujat Roh Kudus. Artinya ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk digarap roh, yaitu Roh Kudus, karena percuma digarap, tidak mampu lagi untuk berbalik kepada Tuhan. Jika Roh Kudus tidak menggarap, maka tidak ada lagi yang dapat menggarapnya. Terkait dengan hal ini, iblis akan berusaha agar manusia terlena dengan berbagai kesenangan dunia sehingga selalu mendukakan Roh Kudus dan akhirnya menghujatnya. Orang-orang yang tertolak dalam kerajaan surga pasti tidak pernah menduga bahwa ia akan berkeadaan seperti itu. Hal ini sama dengan seorang pejabat pemerintah yang sembrono mempermainkan jabatannya sampai akhirnya digelandang polisi ke penjara. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ternyata ketika kita melihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ada pikiran atau ada kata pikiran dalam teks aslinya bukanlah kata benda, tetapi kata kerja yaitu proneisto. Maka kalau diterjemahkan bebas bisa berbunyi, berpikirlah seperti Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, kalau firman Tuhan memerintahkan agar kita berpikir atau bersikap, maka berarti kita yang harus menggerakkan atau mengarahkan pikiran atau menetapkan sikap kita. Hal ini tidak bisa terjadi
kalau berlangsung oleh pihak lain. Kita sendiri yang harus mengendalikan pikiran dan hidup kita. Tidak bisa, tidak boleh berlangsung oleh pihak yang lain. Dalam hal tersebut, Tuhan tidak akan berintervensi sebab pikiran seseorang yang merupakan pusat kemudi kehidupan adalah hak dan wewenang masing-masing individu. Itulah sebabnya kepada Kain, Tuhan hanya bisa memperingatkan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda. Tetapi Kain harus berkuasa atasnya dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata bahwa iblis telah telah menuntut untuk menampi atau menggoncangkan atau mencobai dia. Tetapi Tuhan Yesus hanya bisa berdoa supaya imannya tidak gugur. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Sama dengan Tuhan Yesus pun tidak bisa menyelamatkan Yudas jika Yudas memang berkehendak untuk memilih uang daripada kesetiaan. Yudas sudah sejak lama suka mencuri dan pikirannya terikat dengan kekayaan. Di ujung pengkhianatannya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan berulang-ulang melalui perkataan dan sikapnya. Seperti misalnya Tuhan Yesus memberitahu bahwa salah satu dari murid-muridnya akan mengkhianatinya. Tuhan tidak perlu menyatakan hal itu kalau ia sengaja menjerumuskan Yudas untuk menjadi pengkhianat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Tuhan hanya bisa mengarahkan pikiran seseorang, tetapi tidak bisa mengambil alih kemudi. Iblis pun juga tidak bisa mengambil alih kemudi, tetapi ia bisa mempengaruhi sehingga seseorang mengarahkan kemudi hidupnya kepada arah tertentu. Tentu saja iblis mengarahkan seseorang kepada kerajaan kegelapan melalui keindahan dunia dan hidup hari ini. Hendaknya kita tidak menuduh Tuhan sengaja menyerahkan kemudi hidup orang-orang tertentu kepada iblis agar diarahkan ke neraka, sementara ia mengambil alih kemudi hidup orang-orang tertentu untuk diarahkan ke surga. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, ingat saudara, tetapi ia tidak bisa menyelamatkan mereka yang tidak bersedia diselamatkan. Sebab ia tidak mengambil alih kemudi hidup seseorang, yaitu mereka yang mengarahkan pikiran dan hatinya ke arah yang berbeda dari arah Tuhan Yesus. Saudaraku, pikiran adalah kemudi kehidupan yang mengarahkan seluruh kehidupan seseorang dan menentukan bagaimana keadaan hidupnya di bumi ini, bahkan di kekekalan. Itulah sebabnya ada di pihak siapa kita saat ini sedang berdiri, dan akan kemana kita akan menentukan pilihan kita. Itu tergantung dari Anda untuk menentukan pilihan sendiri. Tuhan selalu mengingatkan lewat kebenaran agar kita menjadi orang-orang yang terhormat, orang yang mulia di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita, dan saya selalu berdoa saudara sehat semua, dijauhkan dari segala penyakit corona. Kalau ada di antara kita yang sakit, kiranya Tuhan akan menjamah saudara, Tuhan memberikan solusi, memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.